Pergi ke pasar beli usus, pulang-pulang bawa paku. Daripada kamu galau terus, mari syiarkan Quran bersamaku. Seorang muslim yang baik dan yang kafah ialah yang mampu mememikan nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran yang dipahami adalah yang benar-benar kontekstualitas dan bukan nilai-nilai yang kaku dan menakutkan. Nilai-nilai yang membuat perilaku muslim yang biasa disebut sebagai pribadi yang berakhlakul karimah. Berawal dari sebuah pertemuan Menjadi sebuah pendekatan dan berakhir di ghosting. Duh, sakit itu debon gak sih? Iya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, gimana kalau kita perkenalan dulu nih? Tak kenal maka tak Aruf, bukan tak sayang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, nama aku Hafifah Noviani, biasa dipanggil Vivi. Dan aku Alicia Deotari, biasa dipanggil Ica. Kami dari Al-Kahfi Boarding School. Balik lagi nih ke topik awal. Menurut kamu gimana nih, Ca? Cara mengatasi galau ditinggal lagi sayang-sayangnya atau lagi di ghosting? Kalau menurut aku pribadi sih, setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengatasi hal itu ya. Kayak setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk mengatasi rasa galau itu. Tapi ya menurut aku pribadi yang emang paling ampuh itu ya mendekatkan diri sama Allah gitu lah. Iya bener banget gak sih? Cara orang mengatasi galau itu kan beda-beda ya. Ada nih, apalagi di generasi milenial yang sekarang ini, ada nih yang suka hobinya reading gak jelas, ugal-ugalan sama teman-temannya kayak gitu kan, kayak ngapain gitu. Tapi nih ya sekarang tuh udah banyak komunitas-komunitas motor yang dimana mereka tuh sambil ngejalanin hobinya itu sambil dakwah gitu loh. Jadi kayak nggak sepenuhnya melakukan sesuatu yang tidak jelas gitu. Oh iya, dalam artian kendaraannya menjadi media menuju ke Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya gitu. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk mendekatkan diri sama Allah gitu loh. Kita tuh bisa kayak sholat, baca Al-Quran, ngapalin, terus ngamalkannya gitu. Nah sekarang gantian ya, aku yang nanya. Biasanya nih sekarang tuh orang-orang kalau lagi galau suka dengerin lagu-lagu galau kayak gitu loh. Kayak ya lagu-lagu galau kayak gitu. Dan menurut kamu gimana sih gitu? Pendapat kamu pribadi? Wajar gak sih? Soalnya karena kan balik lagi nih ke awal, cara orang mengatasi galau itu beda-beda. Kayak tapi kita belajar dari Nabi kan. Beliau playlistnya Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi juga playlistnya Al-Quran. Malaikat-malaikat playlistnya juga Al-Quran kan. Iya nih yang biasanya suka dengerin lagu-lagu galau atau apapun itu, yang malah bikin kalian jadi lebih mellow gitu. Mending ganti sama dengerin murotal kayak gitu kan. Apalagi di zaman yang canggih sekarang itu, kalian bisa ngedengerin murotal di manapun dan kapanpun itu. Maka dari itu, hari ini kita akan mengajak kalian mengganti playlist lagu-lagu kalian menjadi playlist Al-Quran, murotal Al-Quran untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah SWT. Iya gitu. Ya tapi kita tuh jangan cuma mendengar murotal gitu, tapi kita juga harus membacanya, terus mempelajari bagaimana kayak mempelajari Al-Quran dari hukum tajwidnya ini itu, terus juga mempelajari maknanya, karena Rasulullah pernah bersabda sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu kan. Tapi bakal lebih sempurna lagi kalau kita mengetahui maksud dan kandungannya. Terus kandungan-kandungan Al-Quran juga kan banyak kebaikan-kebaikannya nih. Contoh nih ada cerita sahabat Nabi Muhammad namanya Abu Musa al-Asy'ari. Waktu itu dia lagi baca Al-Quran nih di Masjid Nabawi. Terus tiba-tiba sahabat Nabi yang lain tuh mendatangkan Nabi Muhammad dan bertanya seperti ini. Wahai Nabi Muhammad, apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Karena bintang-bintang terlihat semakin banyak. Lalu Nabi Muhammad menjawab, malam ini bukan malam Lailatul Qadar, tapi malaikat-malaikat sedang turun ke bumi untuk melihat Abu Musa al-Asy'ari membaca bacaannya di Masjid Nabawi. Insya Allah. Keren banget gak sih? Ya itu tuh kayak jadi intinya kayak kita tuh nggak akan dapat kerugian apapun itu dari baca Al-Quran ya, gitu kan. Malah mendapat kebaikan-kebaikan gak sih dalam baca Al-Quran. Banyak banget kebaikan dan keuntungan yang kita dapetin dari mempelajari Al-Quran, apalagi sampai dipelajari maknanya, diperdalam ilmu tafsirnya, ilmu tajwidnya, bener kan? Ya. Makanya daripada pacaran sana sini ujung-ujungnya galau, mending kita pacaran sama Al-Quran aja gak sih? Galaunya berkurang, dosanya juga berkurang, tapi pahala terus mengalir. Ya kan sih? Daripada pegang-pegang tangannya bukan muhrimnya gitu gak sih? Ya. Mending pegang Al-Quran dapat pahala ya kan? Apalagi sampai dibaca. Bener banget. Ya sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Aku Hafifah Noviani. Aku Alicia Deotari. Kami pamit undur diri. Undur makila walatang durman kola. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.